warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Niki, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Alfia, Hadir, Bu. Martika. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah lengkap ya. Lengkap, Bu. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat mengenai pembelajaran di pertemuan minggu lalu? Utang lancar, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi minggu lalu? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jadi kalian itu harus selalu mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Kalian juga harus sering melakukan latihan soal supaya selalu ingat mengenai materi-materi tersebut. Nah, baik, jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan pada pertemuan kali ini, siapa yang sudah tahu kita akan mempelajari materi mengenai apa? Belum, Bu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kartu utang. Ibu harap nanti kalian bisa memahami, mengetahui pengertian dari kartu utang. Kemudian juga bisa mengetahui apa saja manfaat dari kartu utang. Kemudian juga dapat menyusun kartu utang dari transaksi, kemudian disusun menjadi sebuah kartu utang. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan tampilkan sebuah video ilustrasi yang mana video itu akan berkaitan dengan materi pokok pada hari ini. Silakan diperhatikan dengan baik. Nanti Ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa isi dari video tersebut. Baik, Bu. Nah, itu tadi videonya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya itu tadi video mengenai alur pencatatan utang dalam perusahaan. Ya, bagus sekali Alfia. Nah, siapa yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oh iya, Kalau menurut silakan. saya itu video mengenai langkah-langkah melakukan pemesanan dalam perusahaan. Iya, baik, terima kasih. Ya, benar sekali ya Eka. Jadi, kalau perusahaan itu melakukan pembelian secara kredit, maka akan disebut sebagai utang perusahaan. Nah, utang dari perusahaan ini akan dicatat di dalam sebuah kartu yang namanya kartu utang. Oke, jadi Ibu akan tampilkan PPT terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa pengertian dari kartu utang? Ada yang sudah tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kartu yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi utang. Ya, bagus ya. Jadi, ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Kalau silakan. menurut saya kartu utang adalah tempat pencatatan utang perusahaan yang berisi nama kreditor, nomor rekening, dan syarat pembayaran utang. Ya, jadi kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Nah, jadi pembelian secara kredit akan menimbulkan utang. Nah, utang akan dicatat pada jurnal pembelian atau jurnal umum. Jurnal pembelian akan dicatat pada buku besar utang. Nah, dalam buku besar itu hanya diketahui jumlah utangnya saja secara keseluruhan, sehingga perusahaan masih kesulitan untuk mengetahui
jumlah utang pada setiap pemasok. Untuk mempermudah perusahaan mengetahui jumlah utang pada setiap pemasok, maka dibuatlah kartu utang. Oke, baik, selanjutnya fungsi dari kartu utang. Siapa yang sudah tahu apa fungsi dari kartu utang itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk melihat sisa utang-utang perusahaan. Ya, bagus sekali ya. Oke, jadi fungsi kartu utang yaitu untuk memudahkan pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam melihat rincian utang yang ia miliki secara jelas dan terperinci, mulai dari nama, kemudian jumlah, kemudian tanggal transaksi, kemudian juga cara pembayaran dan lainnya. Nah, untuk jumlah saldo dalam kartu utang ini itu sama dengan saldo utang yang ada pada neraca saldo. Namun nilai plus dari kartu utang ini yakni dapat menyajikan informasi yang sangat rinci mengenai utang-utang dalam perusahaan. Nah, sampai sini bisa dipahami? Saya, Bu. Oke, next. Ada berapa metode pencatatan dari kartu utang? Saya, Bu. Ya, Ada dalam kartu utang ada 2 metode, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Ya, bagus sekali ya Eka. Nah, jadi metode yang pertama itu account payable procedure itu adalah ketika utang dicatat ke dalam kartu utang yang dibuat untuk setiap pemasok atau kreditur. Nah, kartu utang yang dibuat berisi informasi-informasi. Nah, dalam account payable procedure ini dokumen yang digunakan itu yang pertama ada faktur pembelian. Nah, yang kedua itu ada bukti kas keluar. Kemudian yang ketiga ada nota debit. Kemudian yang kedua ada voucher payable procedure. Nah, untuk voucher payable procedure ini yaitu catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang. Nah, dalam voucher payable procedure tidak dibuat kartu utang, tetapi voucher payable procedure ini itu menggunakan arsip. Oke, jadi bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya ini ada transaksi yang mempengaruhi besarnya saldo utang. Itu terdiri dari 3. Yang pertama ada transaksi pembelian secara kredit. Kemudian yang kedua ada transaksi retur pembelian secara kredit, dan yang terakhir ada transaksi pembayaran utang. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh dari kolom kartu utang. Yang ini ya ada mulai dari nomor rekening, kemudian nama, kemudian ada alamat, terus lampiran ke dan syarat, serta batas kredit. Nah, kemudian ada kolom-kolomnya, itu ada tulisannya kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk kolom 1 itu diisi apa? Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang kolom kedua diisi dengan nomor bukti. Nomor bukti ini adalah nomor dokumen atau bukti dari transaksi. Kemudian yang ketiga atau kolom 3 itu adalah keterangan. Diisi dengan keterangan transaksi yang terjadi. Kemudian kolom 4 itu diisi dengan jumlah nominal dari utang. Ini kan mutasi ada debit kredit. Nah, untuk mengetahui diletakkan di debit atau kredit itu ada ketentuannya. Misalnya yang pertama, transaksi pembelian kredit akan menambah utang dan dicatat di sebelah kredit. Kemudian transaksi retur pembelian akan mengurangi utang. Nah, itu akan dicatat ke dalam sebelah debit.
Kemudian juga ada transaksi pembayaran utang, di mana itu akan mengurangi utang dan akan dicatat ke dalam debit. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh dari transaksi yang mana ini nanti akan kita bahas kemudian dimasukkan ke dalam kartu utang. Contohnya ini yang pertama. Berikut ini adalah data yang berhubungan dengan pencatatan mutasi hutang pada PT Cantika pada bulan Agustus 2020. Nah, itu Agustus tanggal 1. Saldo hutang kepada PT Nana sebesar 10 juta. Nah, ini kan saldo, maka kalau saldo itu langsung diletakkan ke kartu utang, dimasukkan, diisi tanggalnya tanggal 1, kemudian keterangannya saldo, kemudian nomor bukti kalau ada ditulis, kalau nggak ada nggak ya, kalau saldo kan nggak ada jadi tidak tulis. Kemudian mutasi, ini ada debit ada kredit, itu dilewati karena saldo jadi langsung diletakkan ke saldo besar 10 juta. Kemudian transaksi yang kedua, Agustus pada tanggal 6. Nah, dibeli barang dagangan dari PT Nana seharga 4.500.000 dengan syarat 2/10 N30 atau N30 faktur nomor 345. Nah, ini dicatat ke jurnal pembelian karena tadi pembelian. Nah, ini tanggalnya diisi tanggal 6, nomor fakturnya diisi, kemudian akun yang dikreditnya, kemudian ada pembelian tadi sebesar 4.500.000 dan kreditnya di utang dagang 4.500.000. Ini semua seperti itu ya cara pencatatannya. Ya, Bu. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan Martika. Baik Bu, jadi saya mau bertanya Bu, saya baca prosedur pencatatan utang dengan voucher payable prosedur itu ada 2, yaitu on time dan build up. Yang saya tanyakan di sini terkait on time itu bagaimana Bu, karena saya belum paham. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Di sini siapa yang bisa menjawab dari pertanyaannya Martika tadi? Belum, Bu. Oke, kalau belum, Ibu akan jelaskan dari pertanyaannya Martika tadi. Nah, jadi benar yang dikatakan Martika tadi, bahwasanya kalau dalam metode pencatatan kartu utang dengan voucher payable prosedur itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada on time dan yang kedua ada build up. Nah, untuk on time sendiri dalam prosedur ini setiap faktur pembelian dari pemasok atau kreditur dibuatkan satu set voucher yang terdiri dari 3 lembar. Nah, on time voucher prosedur ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama ada dasar tunai atau cash basis. Kemudian yang kedua ada dasar waktu atau actual basis. Nah, sampai sini bagaimana Martika? Bisa dipahami? Alhamdulillah paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, oke, ada yang mau tanya lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Baik, Bu, saya mau bertanya mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam 2 metode yang tadi bagaimana, Bu? Oke, ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya tadi? Belum, Bu. Oke, baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, Ya, Bu. diperhatikan baik-baik. Jadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable prosedur itu yang pertama itu ada kartu utang. Nah, yang kedua ada jurnal pembelian. Kemudian yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Dan selanjutnya yang keempat ada jurnal umum atau memorial. Sedangkan untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable prosedur itu ada 2. Yang pertama ada register bukti kas keluar, digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari transaksi pembelian secara kredit. Nah, yang kedua itu ada register cek.
Nah, register cek ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Bagaimana, Alfia, sudah bisa dipahami belum? Sudah, Bu. Ya. Tanyakan lagi. Sudah, Bu. Baik, jika belum ada atau sudah paham, Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi yang mana untuk melihat seberapa kemampuan kalian setelah Ibu jelaskan tadi materinya. Nanti Ibu akan bacakan soalnya, kemudian yang bisa menjawab, yang bisa menjawab nanti angkat tangan ya. Ya. Nah, oke, untuk soal yang pertama. Dalam pencatatan utang ada dua, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable procedure, pencatatan utang berupa Saya, Bu. Ya, Yang silakan. A, yaitu kartu utang. ya. Oke, jawabannya kita simpan dulu, nanti kita lihat bersama-sama ya kuncinya. Kemudian yang kedua, dalam voucher payable procedure, pencatatan utang digunakan. Saya, Bu. Ya, silakan. C. Arsip voucher. Ya, bagus, nanti kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kartu utang ada kolom bukti. Nah, kolom ini diisi dengan, ayo, masa nggak ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan, diingat-ingat lagi. Saya, Bu. Ya, Yang silakan. A, mencatat nomor dokumen atau bukti. Oke, sekarang kita bahas bersama. Nah, tadi jawaban nomor 1 apa? A. A. Nah, benar ya, nomor 1 jawabannya A, yaitu kartu utang. Kemudian yang kedua tadi jawabannya C. C. Nah, benar ya, jawabannya C, yaitu arsip Arsip voucher. voucher. Dan yang terakhir jawabannya apa tadi? A. Ya, benar, bahwasanya kolom bukti itu diisi dengan mencatat nomor dokumen atau bukti transaksi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Nah, baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka Ibu akan beri kalian tugas. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, kemudian kalian berdiskusi. Terus kalau sudah, nanti mempresentasikan hasil diskusi. Perwakilan saja, tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kelompoknya yang pertama ada Eka sama Martika ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua ada Niki sama Alfia. Ya, Bu. Nah, ini soalnya Ibu bagi, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, karena waktunya sudah habis, maka waktunya selesai ya. Semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 1 dulu mempresentasikan jurnal yang pertama ke depan. Kemudian nanti dilanjut kelompok selanjutnya. Silakan yang pertama. Baik, Bu. Jurnal pembelian tanggal 6, akun yang dikredit CV Sejahtera, pembelian 4.500.000, utang dahulunya 4.500.000. Tanggal 18, akun yang dikredit CV Sejahtera, pembelian 7.600.000, utang dahulunya 7.600.000. Tanggal 25, akun yang dikredit CV Sejahtera, pembelian 5.650.000, utang dagang 5.650.000. Oke, sudah ya. Ya, Sekarang Bu. selanjutnya sudah bisa kembali. Kelompok 2 presentasikan yang jurnal selanjutnya. Silakan. Ya, Bu. Jurnal pengeluaran kas. Tanggal 15 keterangan utang dagang. Utang dagang 4.500.000. Pot pembelian potongan pembelian 9.000. Kas 4.410.000. Tanggal 29 keterangan utang dagang
utang dagang 7 juta, potong pembelian dada kas 7 juta. Ya, sudah ya, bisa kembali. Nah, baik, sekarang karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka Ibu akan mengajak kalian untuk membahas bersama. Nah, ini ya tadi soalnya. Yang pertama itu ada ini, berikut ini adalah data yang berhubungan dengan pencatatan mutasi utang pada PD Sukar itu pada bulan Maret 2020. Nah, pada Maret tanggal 1, saldo utang dagang pada CV Sejahtera sebesar 10 juta. Nah, karena ini merupakan saldo utang dagang, maka dicatat langsung ke Kartu utang. ya, benar ya. Jadi langsung dicatat ke kartu utang. Dilihat ya tadi. Selanjutnya yang kedua, Maret tanggal 6 dibeli barang dagang dari CV Sejahtera seharga 4.500.000 dengan syarat 2/10 M30 faktur nomor 345. Karena ini pembelian maka dicatat ke Jurnal pembelian. Iya, benar sekali, jurnal pembelian. Jadi ditulis di jurnal pembelian, tanggalnya diisi, kemudian nomor fakturnya, kemudian akun yang dikredit, terus di debitnya kan ada pembelian, perlengkapan, serba-serbi. Nah, maka ditulis karena tadi pembelian, maka ditulis di pembelian 4.500.000. Kemudian di kreditnya, karena itu melakukan dagang, di sini kan kolomnya di kredit itu utang dagang, maka ditulis 4.500.000 dan seterusnya. Nah, setelah transaksi ini tadi semua sudah dimasukkan ke jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, jurnal umum atau memorial, kemudian langsung dimasukkan ke kartu utang sesuai urutan tanggalnya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nanti jawabannya dikumpulkan minggu depan Ibu kembalikan setelah Ibu nilai. Nah, baik, karena waktunya sudah mau habis, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi tadi kita mempelajari tentang kartu utang, yang mana kartu utang itu adalah suatu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Kemudian dalam kartu utang itu ada dua metode, yaitu ada account payable procedure dan voucher payable procedure. Itu, Bu. Ya, baik sekali. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai kartu utang, mulai dari definisi, kemudian transaksi yang mempengaruhi, kemudian juga ada metode-metode dari kartu utang itu apa saja. Nah, kemudian juga sudah mempelajari cara penyusunan kartu utang, mulai dari transaksi, kemudian juga masukkan ke dalam jurnal, dan yang terakhir masukkan ke dalam kartu utang. Nah, baik, tetap semangat, jangan lupa terus berlatih agar selalu ingat materi yang sudah kita pelajari. Oke, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Sudah selesai. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.